Oke, kenalin gua Pandu dari podcast The Red Closet. Di episode ini gua mau bahas mitologi dari Jepang yaitu yokai. Yokai adalah hantu atau makhluk supernatural dari Jepang, setan dan roh. Dengan bentuk penampakan yang gak biasa, yokai berwujud dari hewan yang tidak berbahaya hingga menyerupai manusia, dan bahkan bisa berwujud seperti benda-benda seperti sandal kayu, lentera, dan bahkan payung. Yokai biasanya memiliki kemampuan supernatural, dan yokai ini beberapa ada yang sangat jahat, dan ada juga beberapa yang dianggap membawa keberuntungan. Asal-muasal yokai, yokai adalah bagian penting dari cerita rakyat Jepang. Yokai telah berevolusi dan berubah selama berabad-abad. Awalnya digunakan untuk menjelaskan fenomena yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka dianggap sebagai sesuatu yang kuat. Fokus pada kehadiran spiritual diambil dari sejarah animisme Jepang, keyakinan bahwa entitas spiritual bersemayam dalam segala hal, dari gunung, hewan hingga benda. Konsep ini adalah dasar dari Shintoisme, yang mengarah pada penciptaan banyak pilihan makhluk yang dipimpin oleh roh yang sulit diatur. Kronik asli Jepang, Kojiki dan Nihon Shoki menampilkan yokai pertama kali dalam cerita rakyat dan mitos, pada periode Heian, dari tahun 794 sampai tahun 1185 Masehi. Cerita yang lebih rinci muncul, meskipun tanpa gambar yang menyertainya. Ini datang pada abad pertengahan, karena yokai menjadi sumber hiburan dalam emaki, sushi gulung, dan otogi zoshi. Cerita pendek bergambar, prosesi yokai dan pembicaraan tentang barang-barang yang dibuang dan didendam yang sedang diusir sangat populer. Tidak ada perubahan besar pada dongeng yokai sampai periode Edo. Yokai di budaya populer, sejak tahun 1970-an, yokai yang lebih kontemporer telah ditambahkan ke dunia supernatural. Sebagian besar mengambil bentuk manusia. Dipercaya dimulai oleh Kuchisake Onna, wanita bermulut terbelah. Tren ini mencerminkan gaya baru horor dan kreativitas generasi baru pendongeng dan ilustrator. Selain didukung oleh adopsi Halloween yang semakin meningkat di Jepang, ide yokai juga telah dibawa ke dalam animasi dan manga. Salah satu contoh paling populer adalah dalam karya Miyazaki yang filmnya menampilkan berbagai makhluk mirip yokai, dari karakter mandi roh, hingga jelaga sprite dari Totoro, Toneri no Totoro. Dalam cerita rakyat Jepang, jumlah yokai ada ratusan dan beberapa ada yang sangat populer di kalangan rakyat Jepang. Di antaranya Tengu yang mempunyai arti anjing surgawi. Tengu adalah bagian dari agama Shinto dan sering ditemukan di kuil gunung seperti yang ada di Gunung Takao di Tokyo. Wajah berparuh mereka yang menghantui sering dipasangkan dengan manusia berhidung panjang, tetapi patung tradisional mempertahankan kombinasi menyeramkan dari burung dan manusia. Pernah dianggap sebagai pertanda perang dalam agama Buddha. Selanjutnya ada Kappa. Kappa diterjemahkan ke anak sungai.
Kappa adalah yokai amfibi yang telah lama ada dalam cerita rakyat Jepang. Meski nakal, mereka memiliki reputasi sebagai pecinta mentimun dan gulat sumo dan bertubuh kecil tapi kuat. Kappa umumnya berwarna hijau dan memiliki lekukan kecil seperti piring di kepala mereka untuk menahan air, penting untuk mempertahankan kekuatan mereka. Lalu ada Oni. Oni dikenal sebagai setan, ogre atau troll. Oni mungkin adalah yokai paling umum di Jepang, tampil di festival musim dingin, tradisi lokal dan bahkan di pemandian air panas Beppu. Wajah bertanduk mereka menjadi pemandangan yang menakutkan. Mereka biasanya berwarna merah, biru atau putih dan sering memiliki pentungan di tangan mereka, mengenakan pakaian seperti kain perca dan dengan ekspresi marah. Lanjut ada Kitsune. Nama Kitsune merupakan rubah dalam bahasa Jepang. Namun dalam kepercayaan setempat, makhluk ini dianggap memiliki kekuatan sihir. Kitsune digambarkan sebagai makhluk yang bijak, suci, dan intelijen. Rubah ini merupakan roh yang bisa berubah menjadi manusia, utamanya perempuan. Menurut mitologi, ketika Kitsune mencapai usia 1000 tahun, warna tubuhnya menjadi emas dan mereka dianugerahi 9 ekor. Kemudian ada Jorogumo. Makhluk ini merupakan setengah perempuan dan setengah laba-laba. Dalam cerita rakyat, Jorogumo digambarkan sebagai makhluk haus darah yang akan menyerang manusia kapan saja. Yokai yang satu ini bisa hidup hingga 400 tahun. Mereka sering bersembunyi di dalam gua dan lubang yang ada di hutan, jauh dari keramaian manusia. Namun begitu ada korban mendekat, mereka akan mengelabuinya dan memangsanya. Jangan lupakan wujud laba-laba dari Jorogumo. Mereka mampu memerangkap manusia dengan jaringnya hingga korban tak bisa melawan. Makhluk ini juga diketahui ahli memainkan instrumen musik untuk menarik mangsa. Selanjutnya ada Yuki Onna, wanita salju. Wanita salju mungkin salah satu yang paling terkenal, karena dia sering menjadi sumber inspirasi dalam anime, film, atau video game. Itu juga ada di berbagai budaya, di semua negara dengan hujan salju lebat. Secara tradisional dia muncul pada malam musim dingin saat salju turun dengan lebat, terutama saat bulan purnama. Dia digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut hitam panjang, kulit putih, dan bibir biru. Dia memakai kimono putih. Lanjut lagi ada Rokurokubi, leher katrol. Rokurokubi adalah yokai yang selalu muncul di malam hari, dan seperti yang ditunjukkan oleh namanya, ciri khasnya adalah lehernya yang panjang, yang bisa diperpanjang atau disingkat sesuka hati. Biasanya digambarkan sebagai wanita dengan kimono yang berbaring di kasur. Mungkin karena alasan inilah di era Edo, yokai ini dikaitkan dengan wanita yang bekerja di distrik hiburan. Salah satu legenda paling luas tentang Rokurokubi adalah yang mulai menyebar pada akhir abad ke-18 tentang seorang wanita muda yang sangat cantik yang bekerja di sebuah rumah teh. Pada malam hari, gadis ini dikatakan menyelinap lehernya ke kamar pengunjung untuk menyedot minyak dari lampu kertas. Kemudian ada Karakasa Kozo, monster payung.
Di dalam yokai ada yang dikenal sebagai suku Mogami, yokai yang menetap di artefak yang sudah terlalu tua atau ditinggalkan oleh pemiliknya, datang dengan cara seperti ini. Di antara jenis yokai ini, yang paling terkenal di anime dan serial adalah Karakasa Kozo yang ramah, payung tua yang berubah menjadi yokai pada usia 100 tahun. Pegangan payung menjadi satu-satunya kaki dan ia melompat dengan satu kaki itu. Selain itu, dua lengan tumbuh, serta mata dan lidah yang panjang. Dan yang terakhir ada Hitotsume Kozo, biksu kecil dengan satu mata. Yokai Hitotsume Kozo adalah yokai tidak berbahaya yang menyukai keheningan dan mengejutkan orang. Penampilannya seperti biksu kecil, mata raksasa tunggal di tengah wajah dan lidah merah panjang. Sifat mereka yang tidak berbahaya telah menyebabkan mereka sering digambarkan dengan cara yang lembut atau lucu. Oke, sekian dari cerita mitologi yokai. Jika kalian ada request atau saran dan tambahan, boleh tulis-tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan konten ini silakan di like, komen dan subscribe.